Halo tamu-tamu, terima kasih banyak sudah berkunjung kembali ke channel Umbu Nono Komputer. Asik. Sekarang kita bahas lagi mengenai kasus ijazah dari Pak Jokowi yang digugat palsu oleh Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya menganggapnya sekarang ini sudah masuk babak menyerah. Babak menyerah sudah ini. Karena mereka sudah mengajukan permohonan untuk menghentikan kasus ini. Kalau misalnya mereka yakin, tidak mungkin mereka ajukan ini. Apalagi mereka sudah yakin 99,9% dan bahkan Dr. Tifa juga sudah menyiapkan pertanyaan yang banyak. Dia bilang begitu. Hanya kenapa takut begitu? Kenapa kalau memang sudah siapkan banyak pertanyaan, dia sudah langsung pergi ke meja hijau tuh ke pengadilan untuk membuktikan gitu. Tapi ini karena memang mereka juga sudah tidak yakin dengan penelitian mereka, akhirnya mau tidak mau cari cara sudah untuk menghentikan kasus ini. Kalau ibarat tinju, mereka ini kayak petinju yang hanya panas di awal saja. Jadi sebelum bertanding orang sudah ini yang berkoar-koar di banyak media tentang kekuatan mereka, teknik mereka, seolah-olah mereka paling jago sudah. Tapi di saat yang sama, mereka juga berusaha untuk mengulur-ulur waktu supaya pertandingan itu diundur. Atau bahkan bila perlu pertandingan itu dibatalkan. Ya, saya tidak tahu kenapa, entah karena memang mereka sedang latihan, masih latihan, atau mungkin karena memang mereka takut ketahuan kalau mereka tidak bisa bertarung memang sebenarnya. Jadi hanya bisanya berkoar-koar saja begitu. Jadi kalau pertandingan tidak dijalankan, berkoar-koarnya mereka itu tetap akan jalan begitu. Seolah macam yang jago sekali, begitu. Padahal takut ini. Dan sekarang mereka boleh bilang mencari-cari lagi celah baru untuk meyakinkan bahwa ijazah ini palsu. Seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo, berdasarkan hasil fotokopian yang dilegalisir, yang ada di KPU kalau tidak salah, dia bilang bahwa ukurannya ini berbeda. Jadi sekarang dia mencoba menggiring opini baru lagi, seolah-olah bahwa ukuran kertas itu sangat menentukan ijazah ini asli atau palsu. Padahal kan itu ukuran kertas yang difotokopi. Yang kita tahu bahwa, dan saya juga ini pelaku fotokopi, saya punya usaha fotokopi. Saya sangat paham mengoperasikan mesin fotokopi bahwa kadangkala kita merubah rasionya untuk menyesuaikan dengan ukuran kertas yang kita gunakan. Jadi kita perkecil atau kita perbesar supaya pas dengan kertasnya. Roy Suryo mencoba untuk mengelabui itu dengan dia bilang bahwa sekalipun rasionya diturunkan atau ukurannya itu dikecilkan, tetapi harus tetap proporsional. Artinya sekalipun dia kecil tapi kalau diperbesar, nanti ukurannya sama dengan fotokopian lainnya yang ukuran besar begitu. Dia harus sama persis. Nah, hal-hal kayak begini bisa terjadi kalau misalnya keadaannya begini. File itu tidak difotokopi tapi di print begitu. Bisa saja ketika di print, mungkin mereka masih edit soal ukurannya dia, mereka masih tarik sana tarik sini supaya pas dengan ukuran kertas. Itu kan bisa-bisa saja terjadi. Jadi tidak difotokopi, tapi mungkin ada file fotokopian yang pernah di scan. Nah, file itu yang di print begitu. Filenya itu dimasukkan ke dalam Word, mungkin aplikasi Microsoft Word, terus mungkin dirubah dia punya ukuran untuk menyesuaikan dengan kertas, atau mungkin supaya dia agak lebih besar sedikit supaya tulisan lebih kelihatan. Kan bisa-bisa saja terjadi gitu. Di dunia orang buka usaha fotokopi print itu biasa saja terjadi yang begitu-begitu, dan tidak ada masalah untuk dokumen, entah mau dokumen ijazah atau dokumen apapun, karena yang paling penting bukan soal ukuran kertasnya dia ini, tetapi legalisirnya itu yang paling penting. Karena legalisir itulah yang menandakan bahwa orang tersebut memang alumni atau lulusan dari
kampus tersebut. Legalisir itu yang sebagai tandanya dia. Jadi biar ukurannya beda, itu tidak masalah sudah dia. Mau dia pakai kertas A4 kah, F4 kah, A3 kah, atau bila perlu yang kecil pakai A5, itu tidak akan masalah selama ada dia punya cap legalisir. Itu yang paling penting. Tapi Roy Suryo dia mau menggiring opini, meyakinkan masyarakat bahwa ukuran kertas itu sangat penting supaya membenarkan argumen dia bahwa ijazah ini memang palsu. Itu hanya dia cari-cari celah saja menurut saya. Memang dia juga membahas soal legalisir karena tidak ada tanggalnya di situ. Ketika kita tidak melihat tanggal yang ada di legalisir, di cap legalisir, yang harus dilakukan adalah pergi ke kampus dan tanya di kampus. Kenapa tidak ada tanggalnya dia ini? Sedangkan yang lain ada tanggal legalisir yang sebelum-sebelumnya ada, tapi kenapa di yang satu ini dia tidak ada tanggal? Itu kan yang punya jawabannya kan dari kampus. Jangan kita analisa sendiri begitu. Pergi ke kampus dan tanya di kampus. Kenapa tidak ada tanggalnya dia ini? Dan sekaligus minta juga, kan setiap kampus pasti punya data siapa-siapa yang legalisir, itu pasti mereka akan punya data itu gitu. Tinggal lihat juga yang misalnya di tahun yang sama ketika Pak Jokowi pergi melegalisir ijazah itu, ya siapa-siapa saja yang juga melegalisir di tahun itu gitu, entah untuk kebutuhan yang lain lagi gitu. Tinggal lihat apakah mereka juga punya tanggal atau tidak. Kalau memang hanya Pak Jokowi yang tidak punya tanggal, ya kalau dipertanyakan itu boleh. Tapi kalau misalnya semua yang lain juga tidak ada tanggalnya, ya saya rasa ya sah-sah saja ya. Tinggal tanya kampus alasannya apa kan begitu. Tapi Roy Suryo dia tidak membuka peluang itu supaya pernyataan dia itu tetap benar. Dia takut ketika dia tanya ada jawaban yang logis dari kampus, akhirnya argumen dia untuk mengatakan ijazah palsu dengan dasar soal tanggal legalisir tadi ini menjadi terbantahkan. Mungkin itu yang dia takut. Jadi menurut saya mereka ini hanya cari-cari celah saja ini untuk membenarkan argumennya mereka. Dan memang selama ini yang mereka lakukan memang modelnya begitu. Dari awal, kalau kita mau flashback saja, kita lihat dari pertama mereka mengangkat isu ini, cara mereka meneliti ini, pertama mereka menuduh dulu. Setelah menuduh baru mereka cari pembuktiannya itu satu-satu, walaupun itu pembuktian juga tidak membuktikan sebenarnya sih kalau saya. Tapi penelitiannya ini mereka tuduh dulu, setelah itu mereka cari satu-satu dia punya pembuktian. Seperti yang Roy Suryo sering sampaikan, awal mula mereka mengangkat isu ini karena Pak Jokowi pernah bilang di satu podcast ketika dia dengan Pak Mahfud diwawancarai, dia bilang bahwa IPK-nya cuma 2 koma. Menurut Roy Suryo itu langsung sah tidak lulus sudah, karena kalau cuma 2 koma sudah pasti tidak lulus menurut Roy Suryo. Gitu. Padahal kan 2,5 itu lulus. Nah, dia ini tidak mau cari tahu ketika Pak Jokowi omong seperti itu. Dia tidak mau cari tahu dulu. 2, berapa begitu, karena setiap kampus ada minimalnya. Rata-rata minimal 2,5. Nah, dia tidak tanya dulu ini 2, berapa begitu. Dan ternyata terakhir kan sudah diklarifikasi bahwa Pak Jokowi lulus dengan 2,5 lebih lah gitu. Artinya secara aturan sah ini lulus ini. Tapi Roy Suryo tidak mau cari tahu itu. Pokoknya kalau sudah bilang 2, itu sudah yang dia tekan ukur kuat untuk menyatakan bahwa Pak Jokowi tidak lulus dari UGM dan ijazahnya palsu. Dan peneliti model begini kalian percaya? Padahal ada hal yang gampang sebenarnya. Kalau dalam penelitian kan perbanyak bertanya dulu gitu tuh, bertanya dulu, cari informasi, gali-gali informasi gitu, untuk benar-benar memastikan data yang mereka ambil itu sudah valid atau tidak gitu. Dia ini baru dengar, baru 2 gitu, 2 komanya berapa ini belum diketahui, tapi dia sudah berani bilang bahwa Pak Jokowi tidak lulus dari UGM. Entah karena hatinya sudah tertutup oleh rasa benci kepada Jokowi, makanya dia tidak mau cari tahu, atau mungkin yang lain. Nah, biar Pak Roy Suryo sendiri sudah yang jawab lah. Kemudian setelah itu muncul lagi masalah soal pernyataan Pak Jokowi
bilang kalau Pak Kasmujo itu dia punya dosen pembimbing. Lalu Roy Suryo langsung bilang, wah itu pembohongan publik dan lain sebagainya. Masa dia langsung menganggap ketika Pak Jokowi bilang bahwa Pak Kasmujo dosen pembimbing, bagi Roy Suryo langsung dosen pembimbing skripsi, karena ada pernyataannya yang bolak-balik begitu, bolak-balik. Karena itu Roy Suryo bilang ini dosen, ini sudah pasti dosen pembimbing skripsi. Kita semua ini kuliah, bos. Saya boleh bilang saya dosen yang boleh bilang ketika membantu saya entah skripsi atau mungkin ketika saya magang, untuk saya ujian magang, ada beberapa dosen yang secara administrasi mereka tidak terdaftar sebagai dosen pembimbing, tapi karena saya butuh bantuan mereka, saya nyaman dengan mereka, dan saya minta bantuan mereka untuk membantu saya mengerjakan skripsi, saya tetap anggap mereka itu sebagai dosen pembimbing. Tidak harus yang dosen pembimbing yang sah secara administrasi. Tapi bagi Roy Suryo, pokoknya harus sudah dosen pembimbing skripsi. Dan terakhir kan sudah diklarifikasi bahwa itu cuma dosen pembimbing akademik. Dan itu juga ada di kampus. Dosen pembimbing itu ada dosen pembimbing akademik dan ada dosen pembimbing skripsi. Dan yang saya bilang juga tadi, dosen yang menurut kita itu dosen pembimbing juga begitu. Karena dia pernah membimbing kita atau dalam beberapa kesempatan dia membantu kita mengerjakan sesuatu. Dan kalau kita anggap dia dosen pembimbing, tidak masalah juga. Kan terserah kita kan. Toh ini yang kita sebut kan ini tidak merugikan siapa-siapa, entah kampus atau teman-teman atau bangsa dan negara, kan tidak dirugikan ketika saya bilang ini dosen pembimbing sekalipun dia tidak sah secara administrasi, tapi kalau dia pernah membimbing saya, boleh-boleh saja saya menganggap dia sebagai dosen pembimbing saya. Dan pada kasus Pak Jokowi kan sudah diklarifikasi bahwa dosen pembimbing akademik, bahwa dia bolak-balik di sana, ya kan terserahnya Pak Jokowi, kan dia yang bolak-balik, kenapa Roy Suryo yang harus sakit kepala? Roy Suryo ini kayak dia melihat sesuatu itu harus baku gitu dan kaku sekali gitu. Kalau sudah bolak-balik pokoknya harus dosen pembimbing skripsi, tidak boleh yang lain-lain gitu. Kan kaku sekali orang ini. Nah setelah sudah dijelaskan baru bingung sudah. Kemudian muncul lagi masalah soal foto, bahwa foto yang di ijazah itu bukan foto dari Pak Jokowi, itu fotonya Pak Dumatno. Dan mereka mulai pakai aplikasi dan lain sebagainya. Padahal tinggal cari Pak Dumatno, kau tanya sudah Pak Dumatno, benar tidak ini kau punya foto atau bukan Pak? Kalau dia bilang bukan, ya sudah bukan dia, sudah kan begitu. Kalau mau lebih yakin lagi ya minta foto-foto mudanya Pak Dumatno apa segala macam, lihat. Kemudian paling pas ya minta ijazahnya Pak Dumatno. Lihat dia punya foto di situ. Sama tidak ini gitu. Tapi mereka tidak mau cari tahu itu. Mereka tidak mau menggunakan waktu untuk pergi mencari Pak Dumatno dan mencari kebenarannya. Mereka malah memilih untuk pergi ke media-media, pergi ke tempat podcast-podcast untuk menyampaikan argumen mereka. Padahal data-data seperti ini dalam penelitian, ini data yang penting sekali. Harus mereka punya untuk sebuah penelitian. Tidak bisa sebuah penelitian itu hanya berdasarkan asumsi pribadinya mereka. Ini kan hanya asumsi pribadinya mereka saja. Sedangkan orang yang dimaksud belum memberikan pernyataan. Padahal itu harus sudah. Kau harus pergi tanya sama Pak Dumatno supaya mendapat kejelasan apakah itu benar fotonya dia atau bukan. Gitu. Tapi ya demi dan untuk melancarkan semua yang mereka lakukan ini, beberapa pos-pos penting dari penelitian ini mereka berusaha tutupi supaya jangan ketahuan bahwa penelitian mereka ini abal-abal. Kemudian muncul lagi soal nama Profesor Ahmad Sumitro yang menjadi dosen penguji, kalau tidak salah, dosen penguji dari Pak Jokowi, yang namanya sudah profesor bahkan sebelum dia mendapat jabatan profesor. Kenapa sudah tulis profesor?
ini kan gampang sekali untuk membuktikan apakah ini kesalahan penulisan atau bagaimana begitu. Tinggal pergi ke kampus dan tanya sudah ini siapa-siapa yang diuji oleh Pak Profesor Ahmad Sumitro di zaman ketika Pak Jokowi juga itu ujian begitu. Siapa-siapa kan tidak mungkin dia hanya uji satu mahasiswa saja. Biasanya ya mungkin saja, tapi biasanya satu dosen itu dia menguji beberapa mahasiswa begitu. Tinggal minta sudah siapa-siapa yang Pak Profesor Ahmad Sumitro uji. Tinggal lihat mereka punya skripsi. Apakah di situ mereka juga tulis profesor atau tidak? Kalau hanya Pak Jokowi saja, kalau dipertanyakan baru mungkin boleh. Tinggal tanya klarifikasi dari kampus kenapa diizinkan ini orang ini dia lulus dengan penulisan yang salah begini. Itu yang harus dicari tahu. Data-data itu yang dibutuhkan untuk sebuah penelitian. Jadi tidak hanya asumsi pribadi saja ini. Hanya omong-omong menghayalin. Yang mereka lakukan memang cuman sebatas itu saja. Jadi satu masalah mereka sudah yang analisa sendiri tanpa mencari data-data yang valid. Dan masih banyak lagi soal skripsi juga. Kenapa ini Times New Roman dan lain sebagainya. Itu kan sebenarnya tinggal cari sudah skripsi-skripsi yang lain juga. Yang lulus seangkatan dengan Pak Jokowi juga. Tinggal lihat sudah ini apakah semuanya pakai Times New Roman atau tidak. Apakah hurufnya mirip atau tidak. Kan dalam penelitian ini tidak bisa kita hanya pakai satu sampel saja. Kalau mau membuktikan keaslian suatu dokumen, yang kita bandingkan ini adalah dengan dokumen-dokumen lain juga. Kalau semuanya mirip berarti ya memang asli sudah ini. Memang di tahun itu dibuatnya model begitu. Tidak bisa hanya pakai dokumennya Pak Jokowi saja, lalu kita analisa dan kita pakai ilmu berdasarkan pemahaman sekarang. Wah, berat juga kalau model begitu. Harus cari beberapa pembandingnya dia. Kan mereka sudah pergi ke perpustakaan. Di perpustakaan kan pasti banyak skripsinya itu. Tidak mungkin hanya Pak Jokowi punya sendiri saja yang keluar tahun itu. Pasti teman-temannya juga banyak. Kenapa tidak ambil sudah? Lihat, bandingkan sudah dengan Pak Jokowi. Apakah yang lain itu lengkap semua atau ada juga yang tidak ada? Nah, kenapa mereka tidak mencari tahu data yang seperti itu? Saya rasa mungkin mereka takut. Atau mungkin mereka sudah lihat itu sama semua, jadi mereka takut. Nah, nanti terbantahkan sudah yang mereka sampaikan ini. Dan kemudian soal wetmark juga yang ada di ijazah yang difoto oleh Pak Dian Sandi. Wetmarknya tidak muncul. Ya memang hasil foto bos. Kalian pasti pernah foto. Di belakang foto kalian mungkin foto backgroundnya pemandangan ya. Sebenarnya pemandangannya tidak hijau-hijau sekali. Tapi karena kalian setting kameranya dia menggunakan filter atau mungkin ada pengaturan sendiri. Tiba-tiba di belakang ini hijau-hijau sekali. Nah itu kan berarti ada pengaruh, ada kontribusi dari settingan kamera ini yang mengubah beberapa warna yang ada di dunia nyata ini begitu, sehingga membuat foto itu mungkin lebih terang atau hijaunya lebih hijau muda, lebih hijau terang gitu, atau kalau mau yang hasilnya hijau terang tapi kan rubah jadi hijau tua supaya fotonya lebih bagus. Mungkin saja ketika Pak Dian Sandi foto juga itu dia juga menggunakan filter atau menggunakan apa begitu, mungkin dia ada ubah sedikit pengaturannya yang menyebabkan wetmarknya itu tidak terlalu kelihatan atau bahkan sampai tidak kelihatan sama sekali. Nah, makanya seharusnya penelitian mereka bahkan termasuk dengan kamera yang digunakan untuk memfoto itu mereka harus ambil datanya di situ. Jadi tidak bisa langsung lihat begini, langsung teliti dan langsung ambil kesimpulan. Wah, tidak bisa begitu bos. Penelitian itu bukan begitu caranya. Data-datanya harus lengkap dulu. Beberapa indikator-indikator yang mempengaruhi keadaan itu harus diambil dulu, baru dilakukan penelitian. Dan terakhir kan mereka akui, mereka lihat juga wetmark yang ijazah asli itu kan, walaupun pada akhir mereka bilang lagi itu bukan wetmark yang asli. Ini makin, jadi mereka berusaha sekali supaya membenarkan argumennya mereka. Kemudian yang paling terakhir lagi itu saya dengar mereka bilang bahwa
ijazah UGM ini tidak bisa tidak bisa ditipu karena ada dia punya hologram. Kenapa soal hologram ini baru muncul sekarang? Kenapa tidak dari awal kamu tidak omong memang? Kenapa baru muncul sekarang gitu? Apakah karena kalian juga baru tahu atau bagaimana? Jadi memang mereka ini hanya cari-cari celah saja supaya membenarkan apa yang mereka sampaikan ini, supaya meyakinkan masyarakat bahwa ijazah Pak Jokowi ini palsu tanpa menggunakan data-data yang benar-benar valid. Ya untung saja Roy Suryo kalau berdebat dia tidak ketemu saya. Kalau ketemu saya saja ini mungkin dia tidak akan bisa omong lagi. Ya mentok-mentok paling dia hanya tanya legal standing Anda apa atau tidak, ya dia ketawa-ketawa saja. Kan memang itu cara dia untuk menang dalam sebuah debat. Dan itu lagi ini soal peneliti. Setahu saya namanya peneliti ini dia mendengar pendapat begitu ya, pendapat dari manapun dia ambil dan dia saring begitu. Tapi mereka tiga ini kayaknya dari yang berlawanan tidak ada satu pendapat yang mereka terima. Salah semua menurut mereka, seolah-olah kebenaran ini hanya milik mereka sendiri saja, seolah-olah tentang teknologi hanya mereka sendiri yang tahu, seolah-olah tentang foto hanya mereka sendiri saja yang tahu. Jadi pendapat-pendapat dari orang lain mereka tidak mau dengar. Ini peneliti apa sudah begini? Bagaimana kita sempurnakan penelitian kita kalau beberapa pendapat dari orang lain kita tidak mau terima, padahal pendapat itu sangat logis sekali. Pokoknya paling benar mereka sudah. Lebih-lebih Roy Suryo naik. Saya ini masih heran kenapa masih banyak orang yang percaya dengan dia sekarang ya. Padahal kalau kita mau lihat dia punya track record, dia juga ini kan mantan menteri yang saya tidak tahu ya, saya sampai sekarang saya belum tahu dia ini karyanya apa dan selama dia jadi menteri. Gitu. Apa dampak yang sangat baik untuk masyarakat yang sudah dia buat. Gitu. Padahal dia ini digaji menggunakan uang rakyat. Nah, dia boleh bilang pernah makan enak ini pakai uang rakyat ini. Tapi karyanya apa kita tidak tahu. Dan dia ini suka pamer. Menurut saya ini Pak Roy Suryo ini orangnya hobi sekali pamer. Dia pamer bahwa dia pernah juara lomba foto gitu. Saya jujur, saya boleh bilang saya sangat penasaran kira-kira hasil fotonya itu macam bagaimana sih sampai dia harus jadi juara. Sebagus apa sih dia punya hasil foto itu sampai dia dinobatkan sebagai juara foto saat itu, juara 1 lomba foto. Kira-kira waktu itu model penilaiannya bagaimana? Kan kita harus cari tahu juga. Jangan serta-merta kita dengar dia juara, oh hebat, sabar dulu bos. Kita lihat dulu hasilnya bagaimana, berapa banyak orang yang ikut. Nah itu juga pertanyaan, jangan sampai hanya 3 orang memang saja yang ikut ya. Ya wajar sudah begitu. Kemudian model penilaiannya bagaimana? Ya karena kita tahu sendiri ya, namanya hidup di Republik Indonesia ini, yang namanya orang dalam ini tidak bisa hilang dari negara kita ini. Pasti ada orang yang menang itu karena orang dalam itu kan banyak kasus terjadi. Bukan karena memang dia bisa atau dia hebat, tapi karena dia ada orang dalam, bisa saja itu. Hal-hal seperti itu bisa saja terjadi. Ya, itu yang kita harus cari tahu. Dia juara 1 ini karena apa? Jangan hanya kan dengar juara 1 langsung percaya, sabar dulu bos. Kemudian dia dapat SK dari kementerian sebagai ahli apa begitu. Jangan kan kita lihat dia dapat SK langsung kita anggap dia hebat. Kalau saya sabar dulu, kita tanya dulu ya toh, kira-kira kerjanya di situ apa dan kemudian hasilnya apa. Kita harus cari tahu dulu, jangan langsung bilang hebat ini. Dan kira-kira kenapa dia yang dipilih waktu itu? Apakah memang dipilih karena punya kompetensi atau sekali lagi karena orang dalam? Ya di zaman itu ya, jangankan zaman itu, zaman sekarang saja yang sudah canggih begini,
masih ada yang pakai orang dalam dan masih bisa menggunakan orang dalam, apalagi di tahun itu yang tertutup. Dan mungkin semua kita baru tahu sekarang ternyata, oh, waktu itu kementerian ada cari orang untuk ahli apa gitu yang pada akhirnya memilih Roy Suryo gitu. Makanya tidak disebarkan secara luas untuk cari, karena memangnya yang jago cuma Roy Suryo saja waktu itu, kan bisa jauh ada orang lain. Tapi kenapa Roy Suryo yang dipilih? Nah, ini kan jadi pertanyaan, apakah karena orang dalam atau memang karena punya kompetensi. Jadi jangan langsung mudah percaya, lihat SK langsung percaya, wih jago, wih kalau saya sabar dulu, kita harus tanya dulu. Dan untung saja ketika kemarin dia berdebat dengan Pak Andi Azwan, ketika Pak Andi Azwan bilang bahwa, wah Pak Roy Suryo ini ahli fotokopi. Sumpah itu lucu sekali. Dia bisa bilang Pak Roy Suryo ahli fotokopi, karena waktu itu sedang bahas soal fotokopian, dan Pak Roy Suryo menjelaskan panjang lebar soal fotokopian. Berarti Pak Roy Suryo ini ahli fotokopian. Untungnya Pak Roy Suryo tidak mengamini itu dan tidak mengaku lagi sebagai ahli fotokopi. Kalau sampai dia mengaku lagi sebagai ahli fotokopi, woi fix sudah ini. Ini manusia serbaguna, ini harus dilestarikan deh. Jadi ya kembali lagi bahwa saya kasihan dengan kalian yang masih percaya dengan Roy Suryo, karena sadar tidak sadar, secara tidak langsung, kalian ini yang digunakan untuk memperkuat argumen mereka. Makanya di banyak media ketika mereka entah mulai kalah berdebat atau memulai suatu pembicaraan, mereka sering bilang bahwa masyarakat Indonesia tidak percaya. Ya kalian ini sudah yang percaya dengan mereka, yang mereka maksud. Nama-nama kalian yang dibawa ke sana. Nah, saya sih percaya bahwa kalian itu memang mau tahu kira-kira betul tidak ini ijazah ini asli atau palsu gitu. Kalian memang butuh untuk tahu secara pasti begitu. Tetapi ketika kalian pengen tahu begini lalu Roy Suryo mereka mau masalah ini dihentikan, jadinya masalah ini digantung. Nama-nama kalian yang dipakai selama ini jadinya tidak ada guna sudah. Jadi seharusnya sekarang kalian ini yang boleh bilang pergi paksa sampai Roy Suryo mereka untuk pergi di pengadilan dan lakukan pembuktian di sana. Apakah yang mereka omong selama ini itu benar atau tidak? Apakah ijazah Pak Jokowi memang asli atau palsu? Kalian harus menuntut Pak Roy Suryo ini untuk membuktikan itu, supaya jangan sia-sia ketika selama ini mereka pakai kalian punya nama, masyarakat Indonesia tidak percaya, masyarakat Indonesia meyakini ijazah Pak Jokowi palsu. Bahasa-bahasa itu yang sering mereka pakai selama ini, supaya itu jangan sia-sia. Jadi kalian harus pergi kasih tahu sampai Roy Suryo, maju sudah Pak, bilang. Jangan takut lagi, kalau memang sudah yakin 99%, 99,9%, tarung sudah di pengadilan begitu. Jadi biar Pak Jokowi mau tuntut semua pasal yang ada di muka bumi, tidak mungkin mereka di penjara karena mereka benar. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini mencerahkan. Maringina, maringina, maringina.